Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kelihatannya hari ini siswa MIPA 5 semuanya sudah siap untuk belajar biologi ya. Ya. Agar aktivitas kita hari ini berkah, silakan ketua kelas pimpin doa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Hari ini Bu Guru harap semuanya belajar dengan penuh semangat ya. Bu Guru akan memastikan dulu apakah semua sudah hadir di kelas. Ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua ya, sehat ya. Siap untuk belajar ya, semangat ya. Baik, alhamdulillah semuanya hari ini sudah lengkap di kelas. Hari ini kita akan mempelajari biologi, topik baru atau bab baru. Jika sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi genetik, masih ingat materi sebelumnya, materi genetik? Apa saja materi genetik yang ada di dalam sel tubuh manusia? Gen, kemudian DNA, kromosom. Ada DNA yang terdapat di dalam gen membawa informasi genetik terdapat di dalam kromosom. Baik, jadi ini adalah pembawa informasi genetik kita, sifat-sifat fisik manusia yang nanti akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Baik, kemarin juga kalian sudah mempelajari pola penurunan sifat, ya, pola hereditas, bahwa hereditas itu memiliki mekanisme penurunan sifat. Ya, kemarin melalui mekanisme apa? Ada hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, hukum Mendel 1 tentang segregasi bebas, kemudian hukum Mendel 2, hukum asosiasi. Ya, di sana kalian sudah mempelajari bagaimana sih persilangan pada dihibrid, kemudian monohibrid. Nah, pola-pola ini apakah berlaku juga atau tidak di manusia? Kemarin Mendel melalui percobaannya itu menghilangkan apa? Kacang ercis, ya, Visum sativum. Kemudian pada Drosophila melanogaster atau lalat buah, itu pada hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan di manusia? Mekanismenya sama atau tidak kira-kira? Ya, sama. Coba kalian lihat dulu, dalam keluarga apakah kalian memiliki sifat yang sama persis atau tidak? Ya, dengan saudara, dengan kakak atau adik sama tidak sifatnya, baik itu fisik maupun psikis? Beda ya. Ada yang matanya melon, ada yang sipit, ada yang kulitnya mohon maaf agak gelap redup gitu ya, ada yang putih terang. Nah, jadi ternyata sifat kalian pun di dalam keluarga itu sama atau tidak? Tidak. Ya, ternyata ada pola-pola warisan sifat yang nanti akan kita pelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang disebut dengan hereditas pada manusia. Oke, adapun mari kita identifikasi dulu tujuan kita belajar hari ini. Pertemuan pertama di hereditas pada manusia. Nanti melalui pengamatan gambar kalian mampu menganalisis bagaimana sih pola penurunan sifat hemofilia dari keluarga kerajaan ke Inggris. Kita nanti jalan-jalan ke Inggris, ya. Kemudian bagaimana sih kita membuat silsilah? Apa tujuannya membuat silsilah? Kemudian melakukan membandingkan bagaimana sih golongan darah ABO, kemudian MM dan sistem Rhesus. Selanjutnya nanti kalian juga harus bisa atau mampu menganalisis rasio fenotipe, ya, dari beberapa persilangan golongan darah. Nah, jadi berharap di sini kalian nanti tambah semangat untuk belajar. Aktivitas belajar apa yang akan kalian lakukan hari ini adalah kalian akan berdiskusi di dalam kelompok, kemudian akan melakukan pengamatan gambar, pengamatan langsung video, juga melakukan nanti diskusi di dalam kelompok untuk membuat peta silsilah dan menjawab tentunya permasalahan-permasalahan di dalam LKPD. Oke, kalian Bu Guru minta untuk berdiri dulu semuanya biar ada semangat. Be good and
dominan, mana isi yang resesif. Oke, ini adalah gambar peta silsilah dalam suatu keluarga yang sangat bersokor. Itu adalah Queen Victoria. Coba kalian amati, ya. Kalian lihat di sini. Apa yang bisa kalian temukan di sini? Oke, di sini ada bulat, ada kotak. Bedanya apa? Yang bulat menandakan perempuan, yang kotak. Halo, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang hereditas golongan darah. Apa itu hereditas golongan darah? Ini adalah kewarisan sifat yang berhubungan dengan golongan darah yang diturunkan dari orang tua pada anaknya. Bagaimana teknisnya? Kita akan pelajari ya. Menemukan suatu masalah nih. Bagaimana sih cara menentukan golongan darah dari orang tua ke anaknya? Oh, tadi kita lihat kasus dalam video. Si bungsu itu bersedih hati ya, Lara, karena apa? Karena bapaknya A, ibunya B, kakaknya A, lah dia sendiri O. Dia mulai berpikir apakah si anak tetangga. Kemarin kalian sudah guru arahkan untuk membentuk kelompok yang heterogen. Heterogen artinya apa? Beda-beda, campur, baik dari segi jenis kelamin maupun kemampuan ya. Jadi jangan yang tergabung sendiri tapi di mix. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, kemudian kalian silahkan akses LKPD yang ada di Classroom. Di situ guru sudah memposting LKPD, kemudian ada juga bahan ajar termasuk video-video pembelajaran nanti yang bisa kalian explore di dalam kelompok. Oke, kalian berikan waktu diskusi dalam kelompok 20 menit. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang jelas dari LKPD bisa ditanyakan ke guru. Nanti setelah diskusi 20 menit kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Jadi, di sini ada problem yang pertama. Bagaimana pola penurunan sifat hemofilia dalam diagram pedigree kerajaan Inggris yang kalian amati? Dari lengkap sekali sudah dijelaskan bahwa di situ ternyata Ratu Victoria itu normal tapi karir. Karir itu pembawa sifat. Jadi, C1-nya itu kan B homozigot, IB, IB. Terus yang G1-nya itu IB, IB diselangkan dengan IA dan IB. Terus kita cari fenotipnya yaitu IA, IB, IB sama IB. Jadi kemungkinan fenotip anak yang lahir dari kedua pasangan ini adalah AB, B, AB dan B. Tidak mungkin memiliki anak dengan golongan darah A. Jadi yang anak angkat adalah Oke. Ada yang mau bertanya atau memiliki jawaban yang berbeda? Oke, sama ya, kita kasih applause untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kelompok kami dengan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kalau sekarang kita kuis secara online dari Kahoot. Semuanya dilihat kode Kahootnya. Oke, siap, mulai. Waduh, ketinggalan. Baca soal di depan, kemudian langsung dijawab. Ya, siapakah pemenangnya? Urutan ketiga.
orang tua ke anak. Bagaimana kita bisa menyelidiki sifat ini? Ya, untuk manusia karena kita tidak bisa melakukan backcross atau crisscross seperti halnya di hewan dan tumbuhan, maka kita bisa melakukannya dengan membuat peta sila atau pedigree. Jadi itu untuk meneliti atau menginvestigasi bagaimana penurunan sifat. Kemudian bagaimana dengan golongan darah? Ya, dibedakan atas golongan darah apa? Sesuai dengan ada tidaknya apa? Ada tidaknya antigen di dalam eritrosit ya. Bahwa ada golongan darah AB, O, MN dan rhesus. Oke, yang bersifat dominan itu adalah IA dan IB yang dominan. Karena dia sifatnya intermediate, saat dominan ketemu sama dominan maka akan muncul sifat baru yaitu A, B. Ya, si A tidak mau mengalah, B tidak mau mengalah, akhirnya muncullah A, B. Karena ada antigen A, antigen B. Yang tidak punya antigen itu O atau sebenarnya 0, 0. Tapi agak memudahkan kita sebut saja dia A, B, O. Sebenarnya antigen 0 maksudnya. Baik, hari ini kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah tadi Nadia sudah Widya muncul sebagai pemenang pertama dan untuk kelompok terbaik kelompok siapa? Semua. Oke. Berikutnya nanti kalian tadi kan sudah membuat peta silsilah untuk satu orang anggota kelompok. Tugas di rumah adalah untuk melanjutkan membuat peta silsilah masing-masing. Kalau tadi kan satu perwakilan ya. Nanti di rumah silahkan kalian eksplor. Boleh 5, 4, 6 sifat beda yang ingin kalian tampilkan. Jadi tugas kalian adalah membuat pedigree untuk keluarga masing-masing di rumah. Ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pewarisan penyakit menurun. Ya, jadi silahkan kalian baca kembali bukunya. Nanti bagaimana sih penyakit menurun? Kalau tadi kita sudah pelajari kemudian saja. Besok kita akan lihat mana yang terpaut seks, mana yang tidak terpaut seks. Baik, sebelum Bu Rahdi ini ada yang mau bertanya? Apa bedanya guru AB golongan darah AB sama AB plus gitu? AB plus, nah AB plus itu di situ ada rhesus disandingkan. Kita golongan darahnya A, B atau O. Apakah kita rhesusnya positif atau negatif? Saat kita memiliki rhesus positif dan kita A plus, A dengan rhesus positif. Kan di situ ada 3 ya, golongan darah AB, O dan MN dan golongan darah rhesus tadi. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pelajaran hari ini. Guru harap nanti tugasnya dikerjakan untuk membuat apa? Prediksi keluarga sendiri.